Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus, satu Allah, tiga pribadi. Tidak pernah dikatakan bahwa tiga Allah, tetapi tiga pribadi. Dalam ilmu psikologi ada yang disebut kepribadian ganda. Ada orang-orang yang pada saat-saat tertentu pribadinya seperti ini, kemudian pada saat-saat lain pribadinya bisa berbeda sama sekali. Ini disebut kepribadian ganda. Orang sampai heran, benarkah orang yang sama ini? Kenapa pada saat yang sama dia bisa melakukan hal ini, lalu pada saat lain dia bisa melakukan hal yang lain lagi? Tetapi Tritunggal Maha Kudus bukan satu Allah, tiga pribadi ganda, bukan itu. Tetapi dari satu Allah, dia mempunyai peranan yang berbeda-beda. Paulus mengatakan, mau mendekati apa atau mau mengajar apa, jadilah seperti itu. Mau menjadi sahabat orang-orang Yunani, jadilah seperti orang Yunani. Oleh karena itu, gereja juga menganut paham ini, yaitu kita menerima macam-macam kebudayaan dari macam-macam bangsa, supaya membawa mereka datang kepada Tuhan lewat cara mereka sendiri. Tujuannya satu, kepada Tuhan yang sama. Bahkan Bapak pendiri serikat kami, yaitu Bapak Kardinal Ceso Costantini, beliau mengatakan, kalau gereja mengajarkan lewat Maria kita datang kepada Yesus, atau Maria membawa kita datang atau mengenal Yesus atau menyembah Yesus, maka Bapak pendiri mengatakan lewat kebudayaan membawa orang datang kepada Kristus juga. Kalau kita lihat di banyak tempat, kalau orang membangun gereja, orang selalu membuat satu bentuk yang sesuai dengan yang sehari-hari mereka lihat, yang mereka suka. Misalnya kapel kita ini meskipun bukan gereja paroki, tetapi karena dia di Bali, kita membuat dia dengan corak Bali atau suasana Bali. Orang bikin patung juga demikian. Orang di Afrika patung Yesusnya beda dengan orang di Roma. Orang di Roma patungnya ya pakai model orang Barat. Tapi di Afrika, buat orang Afrika, orang Barat tidak cantik-cantik amat, tidak ganteng-ganteng amat. Yang ganteng itu yang seperti mereka. Nah, itu bangsanya, bukan? Lalu mereka bikin Yesus yang hitam, yang keriting, bibirnya tebal, giginya putih. Itu yang ganteng menurut mereka. Orang Cina lain lagi. Dia bikin Yesus yang matanya sipit naik ke atas, ya kan? Lalu kumisnya dua gantung begitu. Itu yang ganteng katanya. Apakah dengan mengubah wajah Yesus seperti itu lalu kita mengubah Yesusnya? Tidak. Itu hanya membuat orang merasa, saya merasa senang melihat patung seperti ini, dan saya merasakan pribadi yang ada di balik patung itu. Lalu saya lebih gampang dekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, dulu dikatakan bahwa agama Kristen itu adalah agamanya orang bule. Kenapa? Karena zaman dulu memang ada orang yang segala sesuatu harus dilakukan menurut cara orang bule. Sebenarnya sekarang masih ada jejak-jejaknya. Misalnya kasula yang saya pakai ini adalah pakaian khas orang Romawi. Karena gereja Kristen lebih berkembang atau berkembang pertama kali di situ. Coba berkembangnya di Cina, bajunya lain lagi. Atau berkembang di Bali, mungkin bajunya lain lagi. Menjadi seperti itu maksudnya supaya saya lebih akrab, supaya saya bisa membawa orang lebih gampang datang kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan mengingatkan kepada Musa, pernahkah ada bangsa-bangsa lain yang begitu beruntung seperti bangsamu ini? Boleh mendengar suara Allah, boleh melihat Allah, dan juga boleh diselamatkan oleh Allah dari perbudakan. Jadi engkau sangat beruntung sebenarnya. Sadarilah bahwa engkau beruntung. Jangan terus mengeluh. Kenapa? Karena orang-orang Israel mengeluh terus karena mereka tidak bahagia ketika pelarian. Namanya juga pelarian, ya pasti tidak bahagia. Apalagi melarikan diri dari kejaran musuh.
tetapi bersyukurlah bahwa engkau boleh terbebas. Itu lebih penting. Kadang-kadang kita lupa akan apa yang lebih penting. Yang tidak penting kita ributkan. Jangan ribut akan apa yang orang lain punya. Bersyukurlah atas apa yang saya punya. Ini yang bisa membuat kita merasa bahagia. Tuhan katakan kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Jadi jelas, ini peran Bapa, yaitu menciptakan bangsa ini, lalu juga menjaga keselamatan mereka. Tentu saja dia menciptakan semua orang juga. Sekarang kita lihat peran Roh Kudus dalam bacaan kedua. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maksudnya apa? Segala pekerjaannya sesuai dengan arahan Roh Kudus, itulah dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang bagi kita terlalu sulit membayangkan bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Apa rohnya berjalan-jalan di depan kita, atau dari belakang dorong-dorong kita? Itu kan hanya salah satu cara untuk melukiskan. Tapi sebenarnya siapapun yang berusaha melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, itu namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah Bapak Presiden kita ketika memimpin kita, dia perlu hadir di depan kita, menarik-narik kita, ayo kita bersihkan lingkungan supaya tidak kena demam berdarah, supaya lingkungan kita sehat? Perlukah dia turun ke bawah? Tidak. Beliau hanya menganjurkan saja, menghimbau, lalu ada orang-orang lain yang ikut melaksanakannya, membantu untuk mengontrolnya. Tetapi toh kita katakan bahwa negara kita dipimpin oleh presiden kita, meskipun dia tidak ada di depan kita. Nah, demikian pula dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak harus kita melihat dia ada di depan kita. Sejauh apa yang kita lakukan baik dan kita lakukan karena kita mau menyenangkan Tuhan, itu namanya dipimpin oleh Roh. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus katakan, kuasa di surga dan di bumi, segalanya sudah diberikan kepadaku. Ada seorang kampung yang berangkat ke Jakarta, lalu mulai bekerja di situ. Sudah setahun bekerja, gayanya sudah gaya orang Betawi. Waktu Natal dia pulang ke kampungnya, waktu mau makan bersama, orang tuanya minta, engkau orang dari kota, engkau pimpin doa saja. Doanya seperti ini, babe gue yang ada di surga. Bahasa Betawi kan. Surga milikmu, bumi milikmu. Terus gue dapat apa? Amin. Selesai doanya. Jadi segala kuasa di surga dan bumi itu milik Yesus. Lalu kita dapat apa? Apakah Yesus tidak membagi? Dia mau membagi. Lihat bagaimana dia membagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau murid berarti akan ikut gurunya. Nah, sekarang pahami, jadikan semua bangsa muridku, itu bukan berarti lalu kita paksa orang-orang belajar agama lalu masuk Katolik. Bukan itu. Sekarang zaman sudah maju, ada banyak orang tidak perlu ke bangku sekolah, tetapi dia bisa belajar sesuatu juga. Kita sudah adakan seminar di sini bersama Bapak Paulus Winarto, Bapak Fidelus Waru. Kita katakan dia adalah guru kita juga, meskipun kita tidak sungguh-sungguh duduk di kelas belajar dengan beliau. Tetapi ketika apa yang beliau ajarkan kepada kita dan kita laksanakan, kita juga muridnya sebenarnya. Ada banyak orang belajar dari internet, tidak pernah duduk di bangku sekolah, atau pernah tetapi berhenti, tetapi dia terus belajar. Mungkin ilmunya lebih banyak daripada orang yang sungguh-sungguh duduk di bangku sekolah. Ada di bangku sekolah hanya terbatas saja. Tapi jika dia belajar dari berbagai hal, dari berbagai pengalaman, berbagai orang, dia belajar lebih banyak sebenarnya. Maka Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan bahwa mereka harus menjadi orang Kristen. Tidak. Meskipun di belakang ada kata-kata baptislah mereka. Sejauh mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan, sejalan sepikiran dengan Yesus, maka mereka adalah murid Yesus. Dulu gereja selalu mengatakan tidak ada jalan keselamatan lain selain lewat Tuhan Yesus. Kemudian pada saat Konsili Vatikan kedua, gereja sudah mengubahnya. Pandangan sudah lebih luas.
bahwa siapapun juga yang berkehendak baik, yang melakukan kehendak Tuhan, meskipun dia tidak mengakui Tuhan kita, tapi dia mempunyai kehendak baik, orang itu pasti mempunyai roh Tuhan di dalam dirinya. Mereka juga adalah saudara-saudara kita. Tetapi iman mereka diwakili oleh gereja. Karena mereka tidak menyatakan iman seperti kita. Nah, kitalah yang mewakili mereka. Kitalah yang mendoakan mereka. Jadi jangan lagi berpikiran sempit mengatakan bahwa kalau tidak dibaptis maka tidak diselamatkan. Itu pikiran yang sangat sempit. Pertanyaan saya, kalau sudah dibaptis tetapi tidak berlaku seperti murid Kristus, so what gitu loh. Tidak dapat apa-apa juga kan? Ngaku murid tetapi tidak buat apa-apa. Pikiran kita harus terbuka bahwa Allah menciptakan seluruh dunia. Dia mau seluruh dunia diselamatkan. Dia mau rohnya juga menjiwai semua orang, seluruh bumi ini. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya segelintir orang saja. Apa sih bangganya Tuhan kalau dia hanya mampu menyelamatkan sekian miliar manusia saja, sedangkan yang lebih banyak lagi binasa semua? Dia tidak bangga sama sekali. Bapak Ibu, kalau Anda suka memasak, kalau Anda sudah masak dan tamu datang, lalu saking hormatnya para tamu ini, saking hormatnya dan malunya, mungkin sungkannya juga, makananmu ini yang banyak, ini kue 100 biji, cuma makan sebiji saja misalnya. Apakah bangga? Saya pikir tidak. Anda tidak akan merasa bahagia. Tapi kalau orang makan banyak sekali dan menikmati sungguh-sungguh, kita yang masak juga tidak merasa capek, merasa wah senang sekali karena mereka sudah menikmati. Kan begitu. Demikian pula Tuhan. Dia ciptakan begitu banyak orang dan sebagian besar itu bukan orang-orang suci. Bagian terbesar adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang lemah. Ketika Tuhan mampu menyelamatkan orang-orang yang lemah itu, inilah kebanggaan Tuhan, inilah kemuliaan Tuhan. Bukan menyelamatkan segelintir orang yang merasa dirinya suci. Saya selalu katakan, apa itu sekolah favorit? Ada banyak orang mengatakan, oh sekolah ini favorit, muridnya pintar-pintar. Lihat dulu, favorit bukan berarti selalu baik. Sekolah yang baik menurut saya adalah dia berani menerima murid yang kelihatannya tidak pintar. Waktu tes masuk memang tidak tinggi nilainya, tetapi setelah dididik beberapa tahun, anak ini menjadi pintar. Ini baru sekolah yang baik. Bukan sudah menerima yang pintar, dididik tambah pintar. Itu tidak ada hebatnya, karena memang dia sudah pintar. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau dia menyelamatkan orang berdosa, baru orang merasakan dia sungguh-sungguh mulia, meskipun dia memang sudah mulia. Apa hebatnya orang tua ya, jika anaknya memang sudah baik, lalu dia katakan bahwa wah anak saya memang baik karena didikan saya. Memang dia sudah baik. Tentu saja anak perlu didikan. Tapi jika anaknya luar biasa nakal, luar biasa merepotkan, tetapi orang tua masih mau bersabar mendidik mereka dengan baik sampai dia berhasil menjadi orang yang sukses, saya kasih tahu, inilah orang tua yang pantas sungguh-sungguh untuk berbangga, karena dia melakukan pekerjaan yang sangat sulit dan dia berhasil. Menjadi murid Kristus adalah melakukan apa yang dia ajarkan. Meskipun kita tidak sungguh-sungguh belajar, tetapi sebenarnya kebaikan Tuhan sudah ada dalam diri kita. Lewat siapa? Lewat roh Tuhan sendiri, lewat semangat Tuhan sendiri. Rasa keadilan, rasa kejujuran, rasa kebenaran, itulah roh Tuhan. Tiap orang yang melakukan itu, dia pasti adalah orang-orang yang dijiwai oleh roh Tuhan. Jangan lihat agamanya, karena agama bisa berbeda-beda. Agama itu ciptaan manusia. Lalu dikatakan, dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan kata dan. Artinya dua hal yang berbeda. Satu, jadikan mereka muridku. Artinya buat mereka melakukan seperti yang kulakukan. Itu satu. Dan berarti hal kedua, bukan hal yang sama. Artinya jika yang pertama sudah terpenuhi, itu sudah bagus. Tapi jika ditambah satu lagi, lebih bagus lagi. Tapi bukan berarti yang pertama tidak bagus.
Ada yang lebih bagus, yaitu ditambah dengan baptislah mereka. Maksudnya apa? Supaya mereka lebih terarah kehidupan agamanya. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi melakukannya dengan tujuan. Saya mau memaafkan musuh saya karena saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tuhan sebagai Bapa suka melihat anak-anaknya akur, tidak saling mendendam. Nah, ada tujuannya. Agama inilah yang mengajar kita melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Maka baptislah ini maksudnya dimasukkan dalam satu agama supaya apa yang dibuat lebih terarah, tidak ngawur. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa yang khusus kepada Petrus dan para penggantinya untuk mengarahkan kita dengan baik. Maka kita taat kepada paus kita, taat kepada uskup kita. Bayangkan jika orang Katolik bisa sebentar taat, sebentar tidak taat, karena tidak puas lalu bikin gereja baru. Itu bukan lagi Katolik. Dalam doa kredo kita katakan, aku percayakan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini yang menjadi dasar doa pembaptisan setiap umat Katolik. Ketika membaptis harus menuangkan air, mengucapkan doa, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya orang yang dibaptis ini, dia mempunyai sifat seperti Bapa, mempunyai pribadi seperti Bapa, yaitu pribadi yang menciptakan. Sehari-hari kita banyak mencipta sesuatu, Bapak Ibu. Kita tersenyum kepada orang, kita menciptakan sesuatu. Kita duduk tenang di kapel, kita berdoa dengan khusyuk, kita menciptakan sesuatu. Karena ada orang doa tidak khusyuk, ada orang doa ganggu orang lain. Semua orang berdoa dengan tenang, dia lain. Itu mengganggu orang. Ada banyak orang pikir itu doanya bagus, wow, terus mulutnya tidak ada berhentinya. Kata siapa berdoa harus bunyi terus, apalagi bunyi kayak ular seperti itu mengerikan sekali. Berdoa dengan khusyuk ini membuat orang lain juga berdoa dengan khusyuk, memberikan contoh yang baik. Tetapi kalau doa kita ribut sekali, ini mengganggu orang. Ada seorang ibu, tiap kali masuk ke gereja, berdoanya begini, Tuhan, dengan suara keras, bersihkan sarang laba-laba di dalam hatiku. Wah, puitis sekali. Maksudnya bersihkan dosa yang banyak dalam hatinya. Nah, ada seorang bapak setiap minggu duduk dekat situ. Bising mendengar doa seperti itu. Kok tiap kali doanya sama, bersihkan sarang laba-laba. Dia datang ke ibu-ibu, Bu, bunuh laba-labanya, Bu. Ya kan, kalau bunuh laba-laba ya tidak ada sarang lagi, kan begitu, gampang dong. Laba-laba itu apa? Ya diri sendiri yang berbuat dosa. Kok ribut dengan dosa, padahal yang buat dosa ini tidak bertobat. Ini sendiri yang bertobatlah. Kedua, putra. Putra menebus. Nah, semoga yang dibaptis ini mempunyai sifat untuk menebus. Maksudnya bertobat dari kesalahan, membantu orang lain untuk menjadi lebih baik lagi, meninggalkan keburukan-keburukan. Ini namanya menebus atau memperbaiki. Ini sifat putra. Dan sifat yang ketiga Roh Kudus, yaitu memberikan semangat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Semangat untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, belum lama ini ada kasus yang katakanlah sebenarnya tidak ada banyak hubungan dengan kita, tetapi menjadi terhubung dengan kita. Karena apa? Karena ada sifat Allah di dalam diri kita, yaitu sifat keadilan. Ada seorang ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, 3 tahun dan 1 tahun. Dia berobat di satu rumah sakit besar, yang pasti harus melayani dengan baik, karena dia rumah sakit besar. Tanggung jawabnya juga besar, penghasilan juga besar pasti. Tetapi ibu ini tidak dilayani dengan baik, dia merasa teraniaya. Maka dia menulis email, dia kirimkan kepada teman-temannya. Tetapi teman-temannya yang merasa bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil, mengirimkan email juga kepada orang lain. Jadi tersebar kemana-mana. Nah, rumah sakit yang besar ini merasa malu, dipermalukan, bahwa pelayanan mereka buruk. Harusnya kalau orang diingatkan akan keburukannya, harusnya berterima kasih dan memperbaiki. Tetapi ini marah, lalu mengajukan ibu ini ke pengadilan.
Ibu ini hanya orang sederhana saja. Rumah sakit mempunyai banyak uang, maka dia gunakan uangnya untuk menindas orang. Ada orang-orang yang bekerja sama dengan dia untuk menindas ibu ini. Serentak saja seluruh Indonesia, lalu merasa tidak adil dan mengeritik, mengecam. Kenapa? Karena kita ada rasa keadilan. Nah, rasa keadilan ini sebenarnya adalah roh Tuhan. Sangat gampang kok. Jangan katakan bahwa kita tidak punya roh Tuhan. Ada rasa keadilan, rasa kebenaran, rasa kejujuran. Ketika melihat orang tidak jujur, kita tidak senang. Inilah roh Tuhan yang bekerja. Meskipun tidak dibaptis, kita punya. Kenapa dibaptis? Karena pada saat dibaptis kita diingatkan untuk lebih bertanggung jawab lagi. Kita bergabung dalam satu kelompok komunitas yang khusus karena dipimpin oleh orang yang mendapat kuasa dari Tuhan sendiri. Maka kita harus bangga sebenarnya menjadi orang Katolik, karena pemimpin kita ini sungguh-sungguh menerima kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Perkara orang lain tidak mau dibaptis asal hidupnya baik, sebenarnya orang-orang ini juga mempunyai Bapa, mempunyai Putra, dan mempunyai Roh di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini tidak ada yang katakan gampang. Tetapi Tuhan berjanji dalam bacaan Injil, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi artinya selama kita hidup, kita tetap mempunyai kemampuan untuk mencipta kebaikan, kemampuan untuk memperbaiki seperti Putra, kemampuan juga untuk terus memberi semangat dan bersemangat. Amin.